Saya merasakan kasih Tuhan kuat di tempat ini, amin. Tadi waktu Kak Eli sharing tentang bagaimana menjadikan hidup kita berkualitas, tentu ada hal-hal yang perlu dibuang. Hal-hal yang tidak penting itu perlu kita buang. Di dalam ibadah tentu kita perlu mengetahui ada hal yang penting, ada hal yang tidak penting. Di dalam ibadah kita perlu mengetahui esensi hal yang paling penting dalam ibadah. Jangan sampai kita kehilangan hal yang penting. Banyak gereja Tuhan mengerjakan hal yang tidak penting dan membuang hal yang penting. Ya, apa esensi dalam ibadah? Apa hal yang paling penting dalam ibadah? Kita boleh kehilangan semua hal dalam ibadah, tetapi kita jangan pernah kehilangan 3 hal di dalam ibadah kita. Apa saja itu? Yang pertama adalah mengalami Kristus. Apakah ketika engkau datang ke tempat ini, puji-pujian tadi, kita mengalami Kristus dalam hidup kita? Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Banyak orang ke gereja, pulang mereka tidak mengalami perubahan. Disebabkan karena mereka tidak bertemu dengan Tuhan. Yang membuat hidup kita berubah bukan karena khotbah yang hebat. Bukan cuma karena firman Tuhan yang luar biasa. Tetapi yang membuat kita berubah adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita melupakan hal yang paling penting di dalam hidup kita. Yaitu perjumpaan kita dengan Tuhan. Coba tanya kiri kanannya, tadi kamu berjumpa dengan Tuhan atau tidak? Untuk berjumpa Tuhan kita perlu ada kerinduan. Siapa di tempat ini yang mau jujur katakan, tadi sebelum datang ke ibadah, dia berdoa dulu di rumah dan dia berkata sama Tuhan begini, Tuhan sebentar saya ingin berjumpa dengan Kau. Saya ingin mendengar suaramu. Ada? Angkat tangan. Tidak ada. Bisa dilakukan. Sebelum keluar dari pintu rumah, ambil waktu sejenak, tutup matamu, berdoa. Demikian. Tuhan, sebentar saya mau ibadah Tuhan. Saya rindu berjumpa dengan Kau. Saya rindu Tuhan untuk mendengar isi hatimu. Yakin, ibadahmu akan menjadi ibadah yang berkualitas. Ibadahmu akan menjadi ibadah yang berbeda. Sehingga engkau datang ke tempat ini bukan mencari teman, tetapi engkau mencari Tuhan. Kalau kau mencari teman ketika temanmu tidak ada yang kurang dalam ibadah. Tetapi jika engkau mencari Tuhan, walaupun temanmu tidak datang, ya, sahabat paling karib pun tidak datang, engkau tetap diberkati dalam ibadah hari ini. Amin. Itulah yang pertama. Esensi atau hal yang paling penting dalam ibadah. Seandainya kalau ada 10, dari 10 itu harus dibuang 5. Dari 5 itu harus dibuang 2. Dan tinggal 3 sesuatu yang paling penting dalam ibadah. Yang pertama tadi adalah mengalami Kristus. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pastikan engkau di tempat ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika engkau tutup matamu, engkau berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika engkau menyanyi, engkau sedang menyanyi untuk Tuhan. Pastikan itu engkau lakukan di dalam hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, esensi dalam ibadah adalah membangun hubungan. Membangun hubungan bukan cuma sekedar datangi orang dan katakan, halo apa kabar? Bukan cuma itu. Kita harus peduli. Ya. Banyak orang ke gereja, bahkan yang di sampingnya pun dia tidak tahu namanya. Itu luar biasa. Pastikan di samping kiri kananmu engkau tahu namanya. Kalau belum tahu, kenalan dulu siapa namamu. Satu gereja, di samping tempat duduknya. Dia tidak tahu namanya. Mereka satu ibadah, satu pengembalaan. Sama-sama mendengar firman, sama-sama memuji Tuhan. Tapi sangat cuek dengan orang di sampingnya. Bagaimana kita mau menjangkau orang lain sedangkan orang di sampingnya dia pun dia tidak mau sapa. Ini sangat penting, jangan sampai terlupakan ya di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, apa esensi dalam ibadah adalah menjangkau jiwa. Kalau ibadah kita sudah tidak ada lagi penjangkauan jiwa, ibadah itu adalah ibadah yang mati. Ibadah itu adalah ibadah yang tidak berkualitas lagi. Tidak ada penjangkauan jiwa. Tidak ada ajakan supaya mereka bisa menyelamatkan lebih banyak jiwa lagi. Pertanyaannya adalah, apakah ketiga hal ini, mengalami Kristus, membangun hubungan, dan mencari jiwa, ada di dalam hati kita? Kalau belum ada, minta kepada Tuhan. Kita bisa kehilangan banyak hal dalam ibadah, tapi jangan sampai kehilangan 3 poin paling penting. Paling yang tidak boleh tidak ada di dalam gereja. Itu adalah ketiga hal tadi. Hari ini saya akan berbicara tentang esensi yang kedua, yaitu tentang membangun hubungan. Judul khotbah saya adalah Jalan Kasih. Masalah yang paling banyak di dalam satu gereja adalah masalah hubungan. Hubungan antara jemaat dengan pendeta, dengan gembalanya. Hubungan antara jemaat dengan jemaatnya. Hubungan antara PKS dengan anak komselnya. Hubungan antara anak-anak komsel dengan anak komsel yang lainnya. Itu masalah yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi banyak orang ketika mengalami masalah di dalam hubungan mereka
mereka tidak tahu menyelesaikannya. Mereka biarkan hubungan itu tetap rusak. Mereka pikir akan baik dengan sendirinya. Tetapi saya ingin kita bersama-sama belajar pada kesempatan hari ini, bahwa di dalam hidup kita, kita perlu untuk mempraktikkan kasih. Kasih yang tak bersyarat. Kita mampu untuk terima orang itu apa yang terjadi dengan hidupnya. Walaupun dia sudah tidak lagi setia terhadap kita. Walaupun dia tidak lagi punya waktu untuk kita. Apakah kita mampu tetap mengasihi dia? Apakah kita mampu tetap kita mengatakan, aku mengasihi orang itu. Meskipun dia sudah berubah setia terhadap aku. Itu yang sulit terjadi akhir-akhir ini. Mari kita baca sama-sama dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat 12 yang sudah dapat katakan yes. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Ya, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju kepada maut. Ada satu kesaksian begini. Ada satu pengerja di gereja. Dia merasakan bahwa kehidupannya ketika akhir-akhir ini dia merasakan bahwa hidupnya semakin lama semakin kering. Tidak ada lagi semangat untuk mencari jiwa. Tidak ada lagi semangat untuk berapi-api seperti dulu. Perjalanannya di dalam mengikut Tuhan semakin lama semakin tidak bergairah. Dan akhirnya dia sadar bahwa ternyata dia sedang menuju jalan yang salah. Dia sedang menuju jalan kebinasaan. Dan saat dia sadar tentang kesalahan itu, dia berbalik 180 derajat. Dan kemudian dia mengubah jalan hidupnya. Ketika dia tahu jalannya salah, dan kemudian dia berbalik 180 derajat, itu yang namanya metanoia. Pertobatan adalah berbicara tentang kita berbalik dari cara kita yang lama. Pertobatan itu berbicara kita tidak lagi melakukan hal yang lama. Kita tidak lagi berjalan di cara yang lama. Ketika kita berjalan di jalan ini, ketika kita sadar ini salah, kita berbalik. Dan kemudian kita berjalan di jalan yang baru. Ini namanya metanoia. Perubahan cara berpikir, perubahan hati, perubahan sikap. Jalannya berbeda. Itu sama dengan perubahan yang terjadi pada seekor kupu-kupu. Dari ulat, kemudian menjadi kepompong, kemudian menjadi apa? Kupu-kupu. Itu perubahan metamorfosa. Kata metamorfosa dengan metanoia itu ya satu kalimat yang sama. Tuhan mau kita mengalami perubahan seperti itu. Dari ulat menjadi kupu-kupu. Perubahan yang drastis dalam hidup kita. Jangan berubah setengah-setengah, saudara. Harus engkau mengalami perubahan yang drastis dalam hidupmu. Amin. Ketika engkau mau berubah, berubahlah. Jangan setengah-setengah. Seperti ulat yang tadinya menjadi binatang yang menjijikan, binatang yang ditakuti, binatang yang dijauhi, binatang yang merusak. Ya, kalau ulat melekat pada daun, dia merusak daun. Tetapi ketika dia menjadi kupu-kupu, sangat berbeda dengan sifat aslinya dulu. Tadinya dia merusak, sekarang dia membantu kupu-kupu dalam penyerbukan. Sifatnya berbeda, penampilannya berbeda. Itulah yang namakan metamorfosa, metanoia. Tetapi ada perubahan yang kedua, yaitu perubahan ular. Kalau tadi ulat, sekarang ular. Apa yang dimaksud dengan perubahan ular? Yaitu ketika dia berubah, yaitu dia melakukan perubahan ganti kulit. Setelah dia ganti kulit, dari ular menjadi tetap ular. Ya, perubahannya perubahan ganti kulit saja, perubahan sementara saja. Dia berubah. Tetapi tetap sifat aslinya adalah ular. Sekarang tanya kiri kanannya, kamu ulat atau ular? Ya, jangan sampai kita berubah. Tuhan, saya mau berubah Tuhan. Tapi perubahannya perubahan ular. Setelah itu kembali lagi ke sifat aslinya. Tapi jadilah dari ulat menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu yang indah. Sifat yang lalu sama sekali dibuang di dalam kehidupannya. Jalannya berbeda. Sifat apa yang dia lakukan dulu berubah ya di dalam kehidupan kita. Metanoia artinya perubahan total, perubahan sikap, perubahan gaya hidup, perubahan pikiran, perubahan hati. Itu namanya metanoia. Berubah segala sesuatu. Dulunya dia bicara kotor, sekarang bicaranya memberkati orang lain. Dulunya kerjanya maki-maki saja orang, sekarang kerjanya memberkati orang lain. Harus ada perubahan. Dan perubahan ini jangan cuma sementara saja, seperti ular tadi. Tapi hendaknya perubahan kita adalah perubahan yang tetap kekal dan selama-lamanya. Setiap kehidupan kita harus mengalami ujian. Kita tidak pernah tahu kita itu apa sampai kita diuji. Kita tidak pernah tahu orang itu siapa sampai orang itu mengalami ujian di dalam kehidupannya. Jangan pikir orang itu bisa berdiri di atas mimbar,
Jangan pikir orang itu bisa melayani dengan gagah. Jangan pikir bahwa semuanya sudah baik. Ketika kita melayani, Tuhan sedang melihat hati kita. Apakah ketika kita melayani dengan hati yang sungguh atau tidak? Sebab banyak orang yang kelihatannya masih berdiri di dalam kehidupannya. Tetapi pada kenyataannya, di dalam kehidupan mereka rapuh. Di dalam kehidupan mereka gampang tersinggung, gampang marah. Melayani tetapi disenggol sedikit langsung marah. Sudah lupa bahwa dia adalah pelayan Tuhan dan sebagainya. Banyak ya. Oleh karena itu kita perlu untuk membuktikan bagian dalam kita, bagian luar kita sama di hadapan Tuhan. Apa yang dilihat orang itu sudah sama dengan kondisi hati kita. Ya, satu kali waktu acara Natal ya 2 tahun lalu, ada teman datang bilang begini sama saya. Bagaimana kalau kita adakan acara untuk anak sekolah Alkitab, acara masak ubi jalar. Kebetulan pada waktu itu gereja belum dibangun, jadi di belakang gereja ini banyak ubi, ya. Saya bilang bagus kalau begitu, silakan laksanakan, ya. Ketika dia mulai ambil ubinya, dia datang sama saya, dia bilang acaranya dibatalkan. Loh, kok bisa? Iya, itu pohon-pohon ubi di belakang banyak sekali, tapi pada waktu saya mau gali tidak ada. Ternyata teman-teman yang lain kalau mau ambil ubi digali dalamnya, diambil ubinya, tapi pohonnya tetap berdiri. Kelihatannya pohon itu masih hijau, masih berdiri, masih kokoh. Tapi ketika diambil isinya sudah tidak ada lagi. Jangan sampai kita seperti pohon ubi tadi. Ya, kelihatannya masih berdiri, ya, masih kokoh. Tetapi pada waktu Tuhan mencari buah di dalam hidup kita, tidak ada buah sama sekali. Yang Tuhan cari buah. Yang Tuhan cari apa yang ada dalam hati kita. Pelayanan kita boleh, tapi apakah kita sudah bisa menghasilkan buah dalam pelayanan kita? Ya, kita beribadah, apakah kita beribadah dengan menghasilkan buah? Itu sesuatu yang penting di dalam hidup kita. Ada satu tokoh bernama Bob Montfort, ya. Dia seorang tokoh pergerakan, dia mengatakan demikian. Jikalau kita berjalan di jalan Tuhan, kalau kita terus berjalan di jalan Tuhan, pada akhir perjalanan kita akan bertemu dengan Tuhan. Sekarang bagaimana dengan perjalanan kita? Tuhan mempunyai jalan. Allah adalah Allah kasih. Kalau dinamakan jalan itu adalah jalan kasih, maka pada waktu kita berjalan di dalam kasih, saat itu kita akan bertemu dengan Tuhan. Ada 4 macam jalan. Jalan kasih yang pertama adalah jalan kasih filio atau filia atau jalan persaudaraan. Kalau kita berjalan di jalan filio, apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Jalan filio itu adalah begini, ya. Jikalau hari ini saya kasih kue sama Feni, besok Feni akan kasih kue sama saya. Itu adalah kasih filio, kasih yang balas berbalas. Hari ini saya lakukan untuk ini, besok dia akan lakukan untuk saya. Hari ini saya traktir Kak Eli, nanti pasti Kak Eli, oh minggu depan saya harus traktir dia lagi. Itu adalah kasih filio, kasih yang balas berbalas. Dan saya ingin beritahu, kasih filio, kalau kita jalan di jalan kasih filio, kasih filia, terus kita berjalan, akhir dari perjalanan kita akan menemukan jalan buntu. Dan akhir perjalanan kita akan menemukan yang namanya frustasi. Jikalau kita mengasihi dengan kasih filio, ujung-ujungnya kita menemukan kita stres. Ketika orang yang kita kasih tidak lagi mampu berbalas kepada kita. Ketika dulu teman kita, setiap kali kita telepon, dia selalu ada untuk kita. Ya, mau nonton, telepon, dia ikut dengan kita. Sekarang telepon sudah tidak ada waktu, ya. Mau jalan-jalan sudah tidak ada waktu. Akhirnya kita marah dengan dia. Kita tidak bisa mengasihi dia, ya, karena dia sudah tidak punya waktu untuk kita. Ketika kita marah, itulah yang dinamakan kasih filio. Kita stres dengan keadaan seperti itu. Kenapa orang itu sudah tidak lagi punya waktu untuk saya? Padahal saya selalu punya waktu untuk dia. Kasih filio adalah kasih yang menuntut. Kasih filio adalah kasih yang saling balas berbalas. Kalau orang itu tidak bisa membalas, akhirnya kita stres. Ada seorang anggota komsel, dia bilang begini, selama saya ikut komsel di tempat ini, saya sudah rajin, tidak pernah saya tidak hadir. Kalau misalkan di absen, namaku yang paling penuh di situ. Tapi selama saya ikut komsel di tempat ini, saya tidak pernah dapat perhatian dari pemimpin saya. Kalau kita mengatakan demikian, artinya kita selama ini berjalan dikasih filio. Kita menuntut orang berbalik. Apa yang kita lakukan, kita nuntut orang itu lakukan juga terhadap kita. Ujung-ujungnya apa? Frustasi. Dia bilang, saya komsel di tempat ini stres kak. Tidak pernah dapat perhatian. Ya, tidak pernah ada teguran. Tidak pernah ada sapaan. Semua orang diajak jalan-jalan, cuma saya yang dilupa di telepon. Kenapa pemimpin itu selalu pilih kasih? Begitu, ya.
Yang kata-kata orang yang berjalan di jalan filia itu begitu. Artinya dia selalu menuntut apa yang dia perbuat harus mendapat balasan di dalam kehidupannya. Ya, adakah orang yang tipe seperti itu? Adakah orang yang sedang berjalan di jalan filio? Kalau engkau jalan di jalan filio, akhir-akhirnya engkau akan mendapatkan frustasi. Ya, kasih filio adalah kasih yang berubah-berubah. Ya, jikalau orang itu mengasihi kita, saat orang lain berubah kasihnya, kita juga ikut berubah mengasihi dia. Kalau orang itu mengasihi kita, kita bisa 10 kali lebih daripada orang itu. Tapi kalau orang itu jahat sama kita, kita bisa 10 kali jahat dari orang itu. Itu adalah kasih filio. Itu adalah jalan filio. Jalan filio kalau kita terus jalan di jalan itu, kita akan menemukan jalan buntu. Tidak ada penyelesaian. Dan kalau kita terus berjalan di jalan filio, kita akan merasakan stres dan frustasi. Kasih filio sebetulnya bagus, kasih manusia, ya, kasih persaudaraan. Tetapi banyak orang tidak mengalami sesuatu yang mereka butuhkan di sini. Hari ini dia katakan bisa, saya mengasihimu, besok berubah. Hari ini dia katakan, kau adalah saudaraku yang paling baik. Coba lihat bulan depan apakah dia mampu mengatakan demikian. Tiba-tiba bulan depan dia katakan, kau adalah musuhku. Saya tidak mau berteman dengan kau. Kenapa? Berubah. Kasihnya, kasih yang mudah berubah. Jangan kau mengasihi seseorang dengan kasih yang mudah berubah. Kasih filio itu mudah berubah. Keadaan berubah, engkau ikut berubah. Ketika temanmu sudah tidak lagi bisa mengasihi engkau juga sudah tidak bisa mengasihi dia. Seringkali dalam membangun hubungan, banyak orang sedang berjalan di jalan apa yang mereka jalani. Mereka banyak terluka di tengah jalan. Di perjalanan itu mereka merasakan, wah, kenapa bangun hubungan begitu sulit? Ya, ketika saya mendapati di dalam hubungan itu banyak orang yang trauma, banyak orang yang menemukan kesulitan, banyak orang yang saling menyakiti di jalan itu sebab mereka salah jalan. Ada jalan yang lebih baik dari jalan filio. Jalan itu namanya adalah jalan agape. Yohanes 13 ayat 34, firman Tuhan mengatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ya, Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya seperti Tuhan telah mengasihi kita. Kasih agape bukanlah perasaan. Kasih agape adalah suatu perintah. Sama-sama katakan perintah. Tuhan katakan tadi apa? Aku memberikan perintah baru kepadamu supaya kamu saling mengasihi. Jadi ketika kita mengasihi seseorang, itu adalah satu perintah yang kita sedang lakukan di dalam kehidupan kita. Perintah itu bukan kalau kita mau ya mau, kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Bukan itu. Perintah itu adalah satu keharusan. Bukan mau atau tidak mau, tetapi harus mau. Ketika kita berjalan di jalan agape, kita terus berjalan, maka ujung daripada perjalanan kita akan bertemu dengan Allah. Tadi kalau di jalan filio kita bertemu dengan apa? Jalan buntu. Kita akan bertemu dengan stres, frustasi. Tapi kalau kita berjalan di jalan agape, kita akan bertemu dengan Allah. Sebab di dalam kehidupan kita ada benih Allah. Ketika kita percaya Yesus di dalam hati kita, dan kita mengaku lewat mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, di dalam hati kita ada Allah. Dan Tuhan di dalam 1 Yohanes mengatakan apa? Allah adalah kasih. Kalau ada Tuhan di dalam kita, artinya kita mampu mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Kita mampu mengasihi musuh kita. Kita mampu mengasihi orang yang membuat kita saat itu sangat sakit hati. Kenapa? Karena ada kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mengasihi tidak dengan kasih manusia, tetapi kita mengasihi dengan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengasihi musuh kita dengan kasih manusia, tidak akan bisa. Kita akan mengatakan, mau mengasihi dia, saya tidak mau mengasihi dia. Apapun yang terjadi. Itu kasih apa? Manusia. Tetapi kalau kasih Tuhan, sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita, kita juga wajib mengasihi orang lain. Dan ini adalah satu perintah yang tidak bisa ditolak, yang tidak bisa tidak dilakukan. Harus dilakukan untuk mengasihi orang lain. Ketika ada temanmu membuat engkau sakit hati, membuat engkau marah saat itu, membuat engkau sangat kecewa. Mungkin saat itu engkau sampai menangis dan tiba-tiba engkau mengatakan demikian. Walaupun begitu, saya tetap mengasihi orang itu. Wow, itu luar biasa. Itu adalah kasih Tuhan. Kasih manusia tidak mampu untuk menerobos. Kasih manusia tidak mampu untuk menjamah orang yang telah menyakiti kita.
Tetapi hanya kasih Tuhan yang mampu untuk menerobos daerah itu. Amin. Meskipun orang itu sudah melukai saya, meskipun orang ini sudah membuat saya sakit hati, saya mau belajar mengasihi dia. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi saya. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya harus lakukan terhadap orang itu. Saya tidak boleh egois. Saya tidak boleh memakai kesombongan saya untuk tidak mau mengampuni, tidak mau mengasihi. Ya, itu adalah kasih yang kedua. Kasih apa? Agape. Kasih tanpa syarat. Kasih yang walaupun orang itu tidak bisa mengasihi kita, kita mampu mengasihi dia. Ketika engkau tidak mendapatkan perhatian dari pemimpin komselmu, kau masih bisa mengatakan, saya bangga ada di komsel ini. Saya tetap mengasihi pemimpin saya. Sekalipun dia mungkin tidak pernah terlalu perhatian dengan saya. Karena saya menggunakan kasih Tuhan untuk mengasihi orang itu. Saya komsel di tempat ini, saya komsel dengan kasih Tuhan. Saya beribadah dengan kasih Tuhan. Sehingga saya tidak perlu menuntut. Kasih agape adalah kasih yang tidak menuntut. Kasih filio adalah kasih yang menuntut. Kalau kita mengasihi dengan kasih yang tidak menuntut, maka kita akan bisa mengasihi orang itu dengan sesuatu yang berasal dari Tuhan. Itulah cara kerja kasih agape. Satu ayat yang begitu luar biasa, yang membuka pikiran saya adalah firman Tuhan ini. Bagaimana kita bisa mengasihi orang yang tidak patut kita kasih. Kita bisa mengasihi orang yang tidak bisa mengasihi kita. Itu sulit. Tetapi Tuhan membuat itu mudah dengan cara pemahaman seperti ini. Dengan cara ketika kita berjalan di kasih agape, kita akan bisa menemukan kasih Tuhan. Ada satu ayat yang begitu luar biasa. Kita baca sama-sama di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang ke-8, bagian A saja. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kasih tidak berkesudahan. Dalam bahasa aslinya, charity never fail. Charity itu bicara tentang agape. Agape never fail. Kasih tidak pernah gagal. Kasih agape tidak pernah gagal. Ketika kasih agape kita lepaskan dari hidup kita, itu pasti akan berhasil. Amin. Ketika engkau disakiti, mungkin sama orang tuamu, mungkin sama temanmu, lepaskan kasih agape. Maka kasih agape akan bekerja dan kau akan melihat hasilnya dalam hidupmu. Amin. Sama-sama katakan, kasih agape tidak pernah gagal. Ya. Kasih agape kalau ketika kita lepaskan, dia akan melakukan bagiannya. Dan itu sangat luar biasa. Coba ketika engkau disakiti, mulai katakan, Tuhan, aku butuh kasih agape. Aku butuh kasih yang tak bersyarat. Untuk aku lepaskan kepada orang itu. Dan lihat, hidupmu berubah. Hatimu berubah saat itu. Karena engkau mengetahui ada kasih yang begitu luar biasa. Ketika engkau disakiti, saat itu banyak orang memilih untuk mereka tidak mau mengampuni. Ketika kita tidak mengampuni itu sama dengan kita memperbesar ego kita, ya, memperbesar kesombongan yang ada dalam kehidupan kita. Lawan kasih adalah apa? Kesombongan, ya. Sebab kasih itu tidak sombong di dalam 1 Korintus 13. Kasih itu tidak sombong. Ketika kita tidak mau mengampuni, itu artinya kita tidak mempunyai kasih di dalam hidup kita. Banyak orang ketika disuruh mengampuni dia tidak mau. Bahkan ada seorang jemaat, pernah dengar khotbahnya Pendeta Ibu Telma, dia mengatakan demikian. Ada jemaat yang dia sudah nasihati berulang-ulang kali. Disuruh ampuni sama temannya. Dia bilang begini, saya tidak akan ampuni apapun yang terjadi. Kemudian pendeta ini katakan, kalau kau tidak mengampuni nanti kamu masuk neraka. Ini ibu mengatakan demikian. Biar saya masuk neraka tidak apa-apa. Asalkan jangan sampai saya mengampuni orang itu. Lihat, ego seseorang membuat dia berjalan. Tetapi ujungnya menuju kepada kebinasaan. Jangan kau berjalan di jalan ego. Jangan kau berjalan di jalan kekerasan hatimu. Karena ujung-ujungnya engkau akan mendapatkan maut seperti ibu tadi. Dia tidak sadar bahwa jalannya salah. Pengerja tadi baik, dia tahu. Semakin hari dia berjalan semakin lemah, semakin tidak bergairah, ya, semakin malas mencari jiwa. Oh ternyata saya salah jalan. Dia kemudian berbalik dan kemudian dia tahu bahwa ini adalah jalan yang benar. Dia mulai bergairah lagi. Dia mulai semangat lagi dalam pelayanan. Karena dia tahu jalan yang dia jalani sekarang benar. Tadinya salah. Kalau engkau kehidupanmu semakin hari engkau berjalan. Kenapa ya Tuhan? Semakin hari saya semakin lemah. Semakin tidak bergairah melayani. Semakin sulit untuk menyembah Tuhan. Perhatikan. Engkau sedang salah jalan. Engkau perlu berbalik dan mengikuti jalan agape. Engkau perlu mengetahui bahwa jalan yang kau jalani ujung-ujungnya mungkin akan membawa engkau kepada kebinasaan. Kau harus sadar, jangan sampai kita tertipu dengan tipuan iblis. Jangan sampai kita tertipu dengan sesuatu yang salah di dalam kehidupan kita. Ya, Mazmur 84 ayat yang ke-8. Saya sangat suka sekali dengan ayat ini. Saya ingin kita baca sama-sama ya, dengan suara yang keras. Mazmur 84
ayat yang ke-8 ya. 1, 2, 3. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Orang yang berjalan di jalan agape, semakin hari ia semakin kuat. Semakin hari dia mendapatkan rohaninya semakin mapan. Semakin hari dia mendapatkan hidupnya semakin kuat. Kalau engkau berjalan, semakin hari semakin lemah. Terus lemah, besok semakin lemah lagi. Engkau sedang tidak berjalan di jalan Allah. Orang yang menghadap Tuhan di Sion, orang yang mencari Tuhan di Sion, yang ujung perjalanannya adalah Tuhan di sana. Mereka akan mendapati perjalanannya, kekristenannya semakin hari semakin kuat. Jikalau engkau ingin, besok engkau semakin kuat, besok lagi engkau semakin kuat. Ya, orang kuat itu tandanya apa? Dia bisa menguasai perkataannya, dia bisa menguasai pikirannya, dia bisa menguasai kehidupannya. Tapi orang lemah, dia tidak bisa menguasai semuanya. Dia membiarkan keadaannya ditentukan oleh situasi. Orang membuat apa terhadap dia, bisa. Kenapa? Karena dia tidak kuat. Tetapi kalau dia kuat, apapun yang orang perbuat di dalam kehidupannya, tidak akan berdampak bagi engkau. Katakan amin. Orang mau sakiti engkau, orang mau lukai engkau, orang mau maki-maki kita, tidak akan menjadi masalah buat kehidupanmu. Karena engkau kuat. Bagaimana cara engkau menjadi kuat? Berjalanlah di jalan agape. Berjalanlah di kasih agape. Kasihilah orang lain dengan kasih agape. Kasih yang kuat, kasih yang tak bersyarat, kasih yang akan membuat engkau semakin kuat. Saya percaya setelah hari ini, saya akan mendapati anak-anak muda di tempat ini semakin hari semakin kuat. Amin. Kau tidak akan lemah lagi. Ya, karena engkau sudah bisa menguasai perkataan, engkau bisa menguasai hatimu, engkau bisa menguasai kehidupanmu. Amin. Sedih boleh, tapi tidak akan berkepanjangan dalam hidupmu. Engkau bisa katakan, sudah, saya tidak boleh sedih lagi, saya harus bangkit. Engkau jatuh hari ini, besok engkau bisa bangkit lagi. Jangankan besok, hari ini, pada waktu setelah itu engkau bisa mampu bangkit lagi. Itu adalah orang yang kuat. Tapi begitu banyak orang ketika mereka jatuh, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun mereka tidak bisa bangkit lagi. Apakah engkau termasuk orang yang demikian? Jikalau engkau termasuk orang yang demikian, engkau perlu kuat. Dengan cara apa? Berjalan di jalan kasih, agape. Amin. Kasih yang luar biasa. Kasih yang telah banyak mengubah hidup saya. Kasih yang tak bersyarat. Kemanakah engkau sedang pergi sekarang? Engkau sedang mendekati Tuhan atau sedang menjauhi Tuhan? Jikalau engkau mendekati Tuhan, engkau akan mendapati hidupmu semakin kuat. Tapi jikalau engkau menjauhi Tuhan, engkau akan mendapati hidupmu semakin lemah. Periksa selalu hidupmu. Dalam sehari ini ketika engkau merasakan lemah, artinya engkau sudah menjauh dari Tuhan. Kalau engkau merasa kuat, engkau sedang mendekati Tuhan. Itu tandanya di mana posisimu sekarang. Ada ungkapan yang mengatakan begini, engkau tidak akan bisa pernah maju kalau engkau tidak tahu di mana engkau sedang berada. Engkau tidak akan pernah bisa maju kalau kau tidak tahu di mana posisimu sekarang. Sekarang engkau mau maju, tapi kalau engkau tidak tahu di jalan mana engkau sedang jalan, engkau tidak akan pernah bisa maju. Karena jangan-jangan saya maju, jalan saya adalah jalan yang salah. Jangan-jangan ketika saya maju, nanti ujungnya cuma stres, kebinasaan yang saya dapati. Bagaimana memastikan supaya jalan kita adalah jalan yang benar? Caranya adalah kita hidup dekat dengan Tuhan. Hidup kita fokuskan untuk mencari Tuhan di dalam hidup kita. Supaya hidup kita semakin hari semakin kuat. Itu jalan yang kedua. Tadi jalan pertama adalah jalan filio. Jalan kedua adalah jalan agape. Jalan ketiga adalah jalan eros. Jalan eros adalah jalan egois. Ya, keegoisan. Kalau kita baca di Alkitab, kata eros mungkin jarang kita akan temui. Tetapi kata eros di dalam Alkitab itu sama artinya dengan hawa nafsu. Kalau kita dapati kata hawa nafsu, itu adalah eros. Setiap kali engkau baca hawa nafsu, kasih eros. Oke? Jadi itu adalah gambaran daripada kasih eros. Orang Yunani menggambarkan kasih eros itu seperti ular sedang memakan ekornya sendiri. Ular sedang memakan apa? Ekornya sendiri. Kasih eros adalah kasih yang bicara tentang dirinya. Kasih eros adalah kasih egois. Yang paling penting dalam hidup saya adalah aku. Itu eros.
Kasih eros ini bicara tentang, semuanya bicara tentang aku, tidak ada kamu. Sama seperti ayat di dalam Amsal pasal yang ke-30 mengatakan si Linta punya 2 anak perempuan. Anak pertama dinamakan untukku, anak kedua untukku. Tidak ada untukmu. Itu adalah anak-anaknya siapa? Linta. Kalau semua berbicara di dalam kehidupan kita untukku, saya datang ke gereja, apa yang baik untukku? Saya datang ke gereja untuk supaya saya diberkati apa? Ya, tidak salah. Tapi ingat, jangan sampai kita lupa bahwa fokus atau tujuan kita beribadah bukan untuk kita, tetapi untuk Tuhan. Ketika kita menyanyi, bukan supaya hati kita tenang. Tadinya habis berkelahi sama teman, tiba-tiba nyanyi, Tuhan terima kasih buat tenangan hatiku. Kita memuji Tuhan bukan untuk menenangkan hati kita. Kita memuji Tuhan untuk menyenangkan hati dia. Katakan amin. Banyak orang salah di dalam memuji Tuhan. Mereka pikir dengan cara memuji Tuhan, itu untuk supaya hatinya tenang. Supaya, oh Tuhan terima kasih buat lagu ini, sangat mengena hatiku. Kita sangat lupa bahwa fokus tujuan penyembahan kita adalah bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kita lupa. Itu yang mungkin seringkali banyak orang tidak melakukannya. Mereka memuji Tuhan hanya untukku. Hanya untuk pribadinya sendiri. Hanya untuk kepuasannya sendiri. Hati-hati, itu adalah jalan eros. Orang kalau berjalan di jalan eros, terus melangkah. Melangkah. Di akhir perjalanan mereka akan temukan siapa? Dirinya sendiri. Dia akan bertemu dengan egonya sendiri. Dia akan bertemu dengan kesombongannya. Dia akan bertemu dengan aku. Hati-hati. Ada orang mengatakan, kalau bukan karena aku di tempat ini, ibadah ini tidak bisa berjalan. Hati-hati. Itu eros. Itu adalah kasih eros. Itu adalah jalan eros. Kalau bukan karena aku, komselku tidak akan bisa berkembang seperti ini. Hati-hati. Engkau sedang berjalan di jalan eros. Aku, semua aku. Fokus kita kepada diri kita sendiri. Tidak pernah kita berfokus untuk orang lain. Bagaimana kita membantu orang lain tidak ada dalam pemikiran orang-orang yang berjalan di jalan eros. Bagaimana untuk mementingkan kepentingan sendiri. Ya, yang penting aku senang, orang tidak senang itu urusan dia. Itu adalah jalan eros. Jalan yang penuh dengan keegoisan. Ya, orang yang berjalan di jalan eros, apa yang akan terjadi dengan kehidupannya? Mari kita akan baca sama-sama. Yudas itu di dekat Ibrani. Yudas 1, ya, cuma 1 pasalnya. Ayat 11a dengan 12a. Yudas ayat 11a dengan 12a. Perhatikan ini. Dikatakan, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Ayat 12a dikatakan di sini, mereka inilah noda dalam perjamuan kasihmu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Saya gambarkan jalan eros adalah jalannya Kain. Ya, jalan yang ditempuh oleh Kain. Kain ketika dia mempersembahkan sesuatu, dia mempersembahkan dengan setengah hati. Persembahannya tidak diterima, dia marah sama Tuhan. Setelah itu apa yang dia lakukan? Dia membunuh saudaranya. Dia membunuh Habel saudaranya. Lihat ini. Jalan eros adalah jalan yang penuh dengan iri hati. Jalan yang penuh dengan kedengkian. Jalan yang penuh dengan kepahitan. Jalan yang penuh dengan kekerasan. Jalan yang penuh dengan pembunuhan. Di situ. Hati-hati. Ketika kita sedang berjalan di jalan itu, kita akan merasakan iri hati yang begitu rupa. Ketika orang diberkati, kita rasa iri yang begitu rupa. Hati-hati, itu jalan eros. Jalan yang mementingkan kehidupan kita sendiri. Apa yang terjadi dengan Kain? Kain, Tuhan tugaskan untuk bisa menjaga saudaranya. Ketika Tuhan bertanya kepada Kain, Kain, di mana saudaramu? Dia bilang sama Tuhan seperti ini, Tuhan, apakah aku penjaga saudaraku? Itulah jalan apa? Jalan Kain. Ya, jalan Kain, jalan eros. Jalan yang penuh dengan kepentingan diri sendiri. Yang mementingkan diri sendiri. Aku beribadah untuk aku apa? Aku ke komsel untuk aku apa? Hati-hati. Aku melayani untuk aku ini apa? Ya, jangan sampai kita juga berkhotbah. Akunya untuk aku apa? Hati-hati. Ya, jangan sampai kita melayani Tuhan, tetapi dengan jalan eros, jalan Kain, jalan yang mementingkan diri sendiri, jalan yang tidak peduli dengan saudaramu. Makanya tadi waktu saya mulai khotbah saya
Saya katakan tadi apa? Cari saudaramu. Dan katakan, aku mengasihimu, apapun yang terjadi dengan hidupmu. Artinya engkau mau menjadi penjaga buat saudaramu. Engkau mau menjaga dia, menjaga hidupnya. Jangan seperti yang pernah saya khotbahkan beberapa waktu lalu, jangan seperti kepiting. Ya, kepiting kalau sudah ada temannya mau naik, dia tarik turun. Dia tarik turun ke bawah. Temannya sudah mulai dipakai Tuhan, dia tarik turun. Itu ada Kristen kepiting. Jangan sampai kita bukan menjadi penjaga, tapi menjadi penjegal. Teman mau maju, kita jegal dia sampai jatuh. Jadilah penjaga temanmu. Amin. Jagalah dia sebagaimana engkau menjaga saudaramu. Kau harus berikan dia nasihat ketika dia sudah mulai salah jalan. Ketika dia sudah mulai ada iri hati. Ketika dia sudah mulai marah. Ketika dia sudah mulai jengkel. Ingatkan sama dia sebagai penjaga saudaramu. Katakan, jangan jalan di jalan Kain. Dia akan sadar bahwa dia berjalan di jalan apa? Kain. Jalan Eros itu bicara tentang kecantikan, ya, ketampanan kita. Semua berbicara tentang kehidupan kita. Hati-hati. Saya banyak teman karena saya tampan. Saya banyak teman karena saya cantik. Itu Eros. Kita mengukur segala sesuatu dari kecantikan kita, dari ketampanan kita. Hati-hati. Jangan sampai kita tertipu berjalan di jalan Eros. Jalan yang akhirnya akan membawa kita kepada diri kita sendiri. Aku, tidak ada Tuhan, tidak ada orang lain. Yang ada adalah aku. Hati-hati. Ketika engkau diberikan tantangan sama pemimpin komselmu, ketika engkau diberikan tantangan kepada sama leader-leader yang ada di atasmu, mulai sekarang kau harus memperhatikan dia. Kalau engkau mengatakan, buat apa saya perhatikan dia? Urusannya diri sendiri. Saya tidak mau mengurusi dia. Itu adalah seperti Kain. Itu adalah jalan Kain. Itu adalah jalan yang penuh dengan kepentingan diri sendiri. Hati-hati terhadap hal ini. Dan akhir hidup Kain sangat mengenaskan. Bagaimana kita mengetahui, bukan cuma Kain yang merasakan akibatnya. Sampai keturunannya pun merasakan akibat dari apa yang dia perbuat di dalam kehidupannya. Jangan sampai apa yang kita perbuat ini terus menerus sampai generasi selanjutnya. Jalan egois, jalan aku, jalan kesombongan. Hati-hati terhadap hal ini. Dikatakan celakalah orang yang berjalan di jalan Kain. Jalan yang mementingkan dirinya sendiri. Hati-hati terhadap hal itu. Ketika persembahannya tidak diterima, dia marah. Ketika dia ke gereja, dia sudah melayani Tuhan. Ketika dia tidak diberkati, dia marah sama Tuhan. Tuhan, bukankah aku sudah mempersembahkan sesuatu? Kenapa aku hidupnya begini Tuhan? Bukankah aku sudah melayani Tuhan? Datang tepat waktu. Orang belum datang, saya sudah mulai datang Tuhan. Saya ingin rindu beribadah. Saya rindu melayani Engkau Tuhan. Tapi kenapa akhir-akhirnya hidup saya begini Tuhan? Hati-hati. Itu adalah jalan Eros. Jalan Kain. Jangan kau melayani dengan sikap seperti Kain. Hati-hati. Sebab banyak orang tidak sadar. Mereka sedang berjalan di jalan Eros. Ya, mereka melayani, beribadah. Tapi tujuannya beribadah adalah aku. Supaya aku diberkati. Aku melayani supaya aku diberkati. Pikirannya kalau dikasih tugas pelayanan, pikirannya bukan bagaimana menyenangkan hati Tuhan, tapi pikirannya adalah bagaimana sebentar bisa main baik, orang lihat saya, ya, saya mendapatkan sesuatu, saya mendapatkan berkat ketika saya melayani. Hati-hati terhadap hal itu. Saya tidak mau melayani, kenapa? Karena tidak ada berkat. Itu adalah jalan Eros. Kita melayani, tetapi kita menuntut sesuatu. Jalan agape berbeda. Melayani. Kita diberkati, tidak diberkati, kita tetap melayani. Amin. Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata demikian. Jikalau Tuhan yang kami sembah sanggup untuk melepaskan kami, biarkan dia melepaskan kami. Tetapi jikalau Tuhan yang kami sembah tidak mampu untuk melepaskan kami tidak akan pernah untuk menyembah kepada nabi-nabi yang lain, kepada Baal, ya. Tapi kami tetap akan menyembah Tuhan. Itu adalah jalan agape. Jalan yang walaupun Tuhan tidak memberkati kehidupannya, dia mampu untuk tetap melayani Tuhan. Dia tetap mampu untuk mengasihi Tuhan, walaupun Tuhan tidak memberkati kehidupannya. Apakah engkau mampu juga untuk mengalami seperti ini? Walaupun Tuhan tidak memberkati kehidupanmu, walaupun, ya, andai kata ini tidak terjadi dalam hidupmu, apakah engkau tetap mampu untuk mengasihi Tuhan? Itu adalah kasih agape. Tapi saya yakin Tuhan pasti memberkati kehidupan kita, amin. Orang-orang yang mencari akan dia dengan sungguh,
Tuhan akan membalaskan dengan kelimpahan di dalam kehidupannya. Ya, yang luar biasa adalah itu. Yang terakhir, jalan yang ketiga adalah yang pertama tadi jalan filio, ya, kedua ada jalan apa? Agape, yang ketiga jalan eros. Jalan yang keempat adalah jalan campuran. Apa yang dimaksud dengan campuran? Dia mencampurkan kasih agape dengan kasih yang lain. Dan ini banyak terjadi di dalam gereja. Di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Kebanyakan orang yang beribadah dengan jalan campuran adalah orang yang baru bertobat, baru mengikut Tuhan, baru percaya Tuhan. Kebanyakan orang seperti itu. Tapi saya harapkan ini tidak terjadi buat orang-orang yang sudah lama mengikut Tuhan. Mereka mencampurkan jalan agape dengan jalan yang lain. Kita ambil satu contoh. Daud. Siapa yang tidak kenal Daud? Dia adalah orang yang begitu luar biasa. Dia adalah satu tokoh yang kita selalu dengar di gereja. Dia seorang yang begitu luar biasa dipakai Tuhan. Dia berjalan di jalan apa? Jalan agape. Tapi satu kali, dia pernah mencampurkan jalan agape itu dengan jalan eros. Yaitu pada waktu dia melihat orang mandi. Saat itu dia jatuh cinta sama orang itu. Dia sedang berjalan-jalan di atas istana. Saat itu dia lihat satu perempuan sedang mandi. Tadinya dia berjalan di jalan apa? Agape. Tiba-tiba muncul jalan eros. Jalan yang membuat dia menyimpang saat itu. Apa yang terjadi saat itu? Dia merencanakan sesuatu supaya suami daripada orang itu mati. Dengan cara ketika ada peperangan, dia tugaskan suaminya ada paling depan. Supaya apa? Biasanya yang paling depan yang paling cepat mati. Lihat ini, kadang-kadang kita melayani, tapi pikiran kita campurkan dengan hal-hal yang lain. Pikiran kita penuh dengan rencana-rencana jahat di dalam hidup kita. Rencana-rencana yang keji, yang seharusnya tidak boleh ada dalam pikiran kita. Jangan mencampurkan kasihmu dengan kasih campuran. Jangan kau berjalan di jalan campuran. Saat itu Daud dia sadar dia salah. Dia ditegur oleh Nabi Nathan dan dia bertobat. Tapi apakah bertobat sudah selesai? Tidak. Dia harus bisa terima apa akibat daripada dia telah mencampurkan jalan kasih tadi, kasih agape dengan jalan erosnya. Ada akibat yang dia harus terima. Dia mengalami banyak akibat di dalam hidupnya. Anak-anaknya mati dan sebagainya. Itu disebabkan karena dia telah mencampurkan jalannya dengan jalan eros. Jangan kau mencampurkan jalanmu dengan jalan eros. Atau dengan jalan filia. Karena akibatnya ada terjadi dalam kehidupan kita. Contoh kedua adalah Ananias dan Safira. Mereka adalah orang yang diberkati Tuhan. Bahkan ketika itu, pada waktu itu semua orang mempersembahkan sesuatu di kaki rasul-rasul. Mereka mempersembahkan semua harta milik mereka. Itu begitu luar biasanya. Pada waktu kisah para rasul, yaitu pada waktu rasul-rasul sedang dipakai Tuhan. Karena setelah hari Pantekosta terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka berbahasa roh. Setelah itu kegerakan besar terjadi dalam hidup mereka. Sampai-sampai semua orang yang ikut Tuhan saat itu. Mereka rela untuk taruh semua harta miliknya di bawah kaki rasul-rasul. Begitu luar biasa. Saat itu ada orang yang bernama Ananias dan Safira. Ketika mereka diberkati, ketika mereka mempersembahkan, mereka tidak mempersembahkan seluruhnya. Kemudian ditanya, apakah ini sudah semuanya? Sudah. Dan saat itu dia mati. Datanglah ya pasangannya. Apakah engkau sudah mempersembahkan semuanya? Sudah. Mati juga. Kenapa? Karena mencampurkan jalan agapenya dengan jalan eros. Dia berbohong terhadap rasul. Rasul itu ibarat Tuhan. Mempersembahkan sesuatu. Dia mengatakan, Tuhan ini sudah semua aku persembahkan. Ternyata masih ada yang dia simpan. Ketika engkau memuji, menyembah Tuhan di sini, ya, katakan kuberikan yang terbaik. Apakah benar-benar yang terbaik? Kita masih simpan untuk tenaga kita. Betul tidak? Kita masih simpan. Jangan sampai nanti aku berkeringat. Karena habis ini saya harus ke mall. Kan tidak enak kalau ke mall habis keringat tadi. Banyak orang begitu sekarang. Banyak orang tidak bisa memberikan yang terbaik karena mereka pikirkan tentang keinginannya sendiri, kepentingannya diri sendiri. Mereka berbohong di hadapan Tuhan. Mereka bilang yang terbaik, ternyata bukan yang terbaik. Ya, hati-hati terhadap hal ini. Kalau engkau katakan yang terbaik, berikan yang terbaik. Amin.
Makanya hati-hati dengan kata yang terbaik. Jangan sampai engkau mengeluarkan kata yang terbaik, walaupun yang kau berikan yang tidak yang terbaik. Hati-hati. Pemuji penyembah Tuhan, perkataanmu harus hati-hati. Sebab apa yang kau katakan harus sama dengan apa yang kau perbuat. Amin. Sama dengan seperti pengkhotbah juga demikian. Saya akan akhiri dengan satu kisah. Di dalam Yohanes, catat saja. Pasal yang ke-21, ayat 15 sampai 17. Pada waktu Petrus setelah dia menyangkal Tuhan 3 kali. Saat itu dia sedih. Dan Petrus kembali kepada profesi asalnya, yaitu sebagai nelayan. Dan saat dia sedang ada di pantai, ya, di laut saat itu, dia ketemu dengan seseorang, yaitu yang dia kasih, yaitu Tuhan Yesus. Pada waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan berkata sesuatu. Dan Tuhan ulangi 3 kali perkataan itu. Kalau kita baca di bahasa Indonesia, mungkin kita tidak bisa mengerti perkataan itu. Tapi bahasa aslinya sangat jelas berbicara. Ketika Tuhan bertanya, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kata mengasihi yang Tuhan maksudkan adalah, apakah engkau agape dengan aku? Kemudian Petrus berkata, Tuhan, aku mengasihimu. Kasih yang Petrus maksudkan adalah kasih filio. Tuhan berkata, apakah engkau bisa agape dengan aku, Petrus? Petrus bilang, Tuhan, aku cuma bisa filio dengan engkau. Tidak bisa agape. Diulangi sekali lagi. Petrus, apakah engkau bisa agape dengan aku? Tuhan mau tegaskan. Tuhan ingin memaksa Petrus yang dari kasih filio bisa menerobos ke kasih agape. Tetapi Petrus jawaban kedua adalah, Tuhan, aku cuma bisa filio dengan engkau. Dan saat pertanyaan ketiga, Tuhan mengubah pertanyaannya. Petrus, apakah engkau bisa filio dengan aku? Ya Tuhan, aku cuma bisa filio dengan engkau. Dia menangis. Bahwa kasihnya cuma kasih filio. Dia mengasihi Tuhan, mengikut Tuhan selama ini cuma kasih filio. Makanya ketika ditanya apakah engkau murid Tuhan, dia lari. Dia menyangkal, aku bukan muridnya, aku tidak kenal terhadap dia. Ternyata selama ini dia melayani Tuhan dengan kasih filio. Tidak ada keberanian. Tapi apakah akhir hidup Petrus tetap begitu? Tidak. Setelah hari Pentakosta itu, dia melayani dengan kasih agape. Bahkan firman Tuhan menyebutkan, Petrus tidak mau disalibkan seperti Yesus. Dia mau disalib terbalik. Tidak sama dengan Yesus. Karena dia katakan, aku tidak layak seperti Tuhan. Dia berani memberitakan Injil. Bahkan dia rela mati, disalib terbalik. Itu membuktikan bahwa saat itu, dia sudah melayani dengan kasih agape. Apakah engkau sekarang melayani Tuhan dengan kasih filio? Mampukah engkau naik satu level lagi dengan kasih agape? Kasih agape adalah kasih yang membuat engkau berani melayani Tuhan apapun yang terjadi. Kasih agape adalah kasih yang tidak mementingkan lagi dirinya sendiri. Bahkan ketika Petrus saat itu dia harus mati, dia rela. Ya, mati ini berbicara tentang kedagingan kita. Ketika kita ingin melayani Tuhan dengan kasih agape, itu artinya kita sudah mematikan keinginan-keinginan daging kita. Kita menyalibkan keinginan daging kita. Ketika engkau berjalan di kasih agape, itu artinya ini adalah jalan penyalipan. Itu adalah jalan kematian bagi dagingmu dan jalan kehidupan bagi rohmu. Katakan amin. Maukah engkau hari ini berjalan di jalan agape? Apa yang membuat Petrus berubah saat itu? Petrus berubah karena ada perkataan Yesus setelah itu. Yesus berkata begini, Petrus, apakah engkau bisa agape dengan aku? Ya, kemudian Petrus menjawab, aku cuma bisa filio dengan engkau Tuhan. Tuhan Yesus katakan apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Sampai 3 kali diulangi kata gembalakanlah apa? Domba-dombaku. Untuk supaya engkau bisa mengubah kasih filiomu menjadi kasih agape. Kuncinya adalah engkau harus bisa menjadi gembala bagi orang lain. Apa? Gembala bagi orang lain. Apa tugas gembala? Apa tugas gembala? Memberi makan. Apa tugas gembala? Memperhatikan. Apa tugas gembala? Menjaga. Apa tugas gembala? Membuat domba itu tetap sehat. Itu yang Tuhan mau supaya engkau bisa mengalami kasih agape. Yaitu ketika engkau mau menjadi gembala bagi orang lain. Mau mengembalakan orang lain. Memberi makan artinya menguatkan orang lain. Ya, menjaga dia jangan sampai dia terjatuh. Ketika dia terjatuh engkau angkat lagi. Karena engkau tugasnya adalah sebagai gembala. Kau bawa dia naik lagi. Dan saat itulah engkau memiliki yang namanya kasih agape. Amin. Saya berdoa buat setiap kita tempat ini. Ya, supaya engkau semua berjalan di kasih agape. Engkau mematikan semua keinginan dagingmu. Dan engkau berjalan untuk bertemu dengan Tuhan. Semakin hari semakin kuat engkau akan dapati Tuhan.
Saya ingin bercerita tentang satu kisah. Di Jepang, saat itu ada sebuah rumah sedang direnovasi. Ketika direnovasi, pemilik rumah sangat kaget. Karena di Jepang itu rumahnya sekat-sekat ya. Di balik sekat yang ada di rumahnya tersebut, ternyata ada seekor kadal yang tertancap di sebuah paku. Dan setelah diperhatikan ternyata paku itu adalah paku yang sudah lama. Yang sejak pertama didirikan rumah itu adalah paku itu dan tidak pernah diganti-ganti. Ternyata kadal itu sudah lama di tempat itu. Kadal itu sudah lama tertancap di tempat itu. Tidak bisa bergerak selama puluhan tahun. Kok bisa ya hidup ya? Pemilik rumah sangat penasaran. Setelah ditunggu, tiba-tiba ada kadal yang lain lewat. Dan memberi makan kepada kadal yang tertusuk paku tadi. Itu dilakukan setiap hari. Sehingga kadal ini mampu untuk tetap hidup. Kadal saja tahu kasih. Jangan sampai engkau kalah dengan kadal. Ya, beritahu sama kiri kanannya. Kau lebih dari kadal. Ya. Engkau lebih dari seekor kadal. Kasihmu lebih dahsyat lagi, amin. Kau mampu untuk menjaga temanmu. Marilah kita sekarang berjalan di kasih agape. Engkau yang berjalan di kasih fileo, mulailah berbalik. Engkau yang berjalan di kasih eros, mulai berbalik. Engkau yang mencampurkan kasihmu dengan kasih yang lain, mulailah kembali lagi. Murnikan kasihmu